Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, Anda kembali menyaksikan Dialog Makassar hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 6 September 2013 dan seperti biasa Anda bersama dengan saya Dilu Puspa. Pemirsa, hari ini cukup spesial karena untuk edisi hari ini kami spesial 1 jam bersama Bapak Erwin Kalo selaku calon wali kota Makassar dengan nomor urut 5. Jadi kita berikan nama ini adalah kampanye elektronik Erwin Kalo. Pemirsa, saya sudah bersama dengan Bapak Erwin Kalo di sini. Selamat malam Pak Erwin Kalo. Selamat malam. Anda cerah sekali hari ini. Alhamdulillah. Dan juga bersama putri Pak Erwin Kalo ya. Iya. Ada Naila Erwin Kalo. Wah, Naila juga cerah sekali hari ini. Ya pemirsa, kita tahu bahwa saya ingin menyapa juga karena acara ini sangat spesial. Tidak hanya ditayangkan oleh Sun TV Makassar, tetapi disiarkan oleh 5 stasiun radio yang ada di Makassar. Saya menyapa pendengar radio Gamasi FM, juga pendengar Merkurius FM, kemudian Barata FM, SPFM, dan juga Al Ihwan Makassar. Dan pemirsa juga pendengar Komisi Pemilihan Umum KPU Makassar ini telah menjadwalkan kampanye terbuka bagi calon wali kota Makassar. Namun yang menariknya pasangan wali kota nomor urut 5 memilih memanfaatkan kampanye terbuka melalui media elektronik. Lantas apa sebenarnya alasan pasangan Erwin Kalo dan juga Pak Hasbi Ali ini malah memilih media elektronik sebagai alat kampanye? Karena kita tahu bahwa tidak ada calon yang sepertinya tidak memanfaatkan kampanye terbuka. Semuanya mau berada di lapangan mendatangkan banyak massa, tetapi ini cukup berbeda. Saya langsung nanya ke Pak Erwin. Pak Erwin, pasti semua orang kaget. Ya. Ini kampanye terbuka, banyak orang yang pengen, tapi Pak Erwin malah tidak memanfaatkan itu, malah memilih berada di stasiun TV dan juga didengarkan stasiun radio. Kenapa? Ya, pertama saya pikir cara yang kami pilih lebih beradab, ya. Karena cara-cara yang konvensional seperti itu tidak banyak manfaatnya, justru banyak mudaratnya. Kita kalau mau mencintai kota ini, kita jangan mencederainya. Dengan terbuka itu, ya, itu akan menimbulkan kemacetan, membuat sampah, mengkhawatirkan, mencemaskan warga kota. Ya, karena sedikit baku senggol nanti berantem, kan repot. Jadi saya memilih cara ini, lagi pula cara-cara konvensional itu yang memobilisasi massa suatu tempat baru diceramain itu kan zaman 30 tahun, 40 tahun yang lalu, karena media elektronik masih kurang. Sekarang kan media elektronik sudah banyak. Kalau kita mengaku warga dunia ya harus memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada. Dan ingat Mbak, tujuan kampanye itu apa? Tujuan kampanye itu adalah bagaimana kita menyampaikan visi misi dan program kerja, ide-ide, gagasan-gagasan kepada calon pemilih. Kan begitu? Nah, kalau dengan lapangan terbuka, saya pikir tidak efektif untuk menyampaikan itu. Bagaimana hingar-bingar ya? Paling kita yel-yel, dangdutan ya atau musik atau ceramah para petinggi-petinggi dari mana, entah dari mana, dari Jakarta, dari mana, saya kira message-nya nggak nyampe. Jadi itu pemilih. Jadi pemilih itu seperti pemilih emosional. Saya mau pemilih yang rasional. Artinya apa? Dia melihat konsep kita. Kalau setuju dia coblos. Kalau tidak dia bisa tidak coblos kita, kan begitu. Baik, lebih efektif. Iya, Pak Erwin sejak kapan Pak Erwin memikirkan bahwa kampanye terbuka nanti saya manfaatkan? Sejak awal kita jadi gini. Kita konsisten bahwa kita mencintai kota ini. Jadi jangan kita lain di bibir, lain dilakukan. Kita mencintai kota ini ya jangan kita merusak kota ini dong. Jadi jangan kampanye kita terbuka? Ya terbuka saya kira lebih banyak negatifnya. Lebih banyak negatifnya dan tidak efektif. Tidak efektif karena yang datang juga itu bukan masa real. Ya kan itu kan masa-masa ya yang ikut di semua kampanye juga kan. Dan saya kira banyak orang yang perlu kita sapa yang tidak mungkin datang ke lapangan seperti pekerja-pekerja. Saya hari ini tadi ke Pasar Butung, ya, keliling Pasar Butung menyapa para pedagang dan para pengunjung. Itu kan orang-orang yang tidak mungkin ke lapangan. Yang kedua, saya ke MTC, keliling MTC juga. Itu kan orang-orang yang tidak mungkin meninggalkan pekerjaannya kan. Jadi saya pikir lebih efektif begitu dan lebih bermanfaat daripada saya ikut mengkontribusi kemacetan kota ini. Banyak yang mengatakan wah Pak Erwin kalau ini nggak mengumpulkan massa di lapangan tidak ini karena tidak mampu menggiring massa begitu Pak Erwin. Ini gimana penjelasannya? Jadi gini Mbak, kalau menggiring massa kita sudah buktikan di awal. Pada saat kami mendaftar di KPU, kami paling banyak massanya 5.000 orang yang mengantar kami. Saya mendaftar KPU dengan naik bendi. 5 bendi dan ada 5.000 massa yang mengantar kami. Dari situ saya pikir wah ini
enggak efek, maksudnya kasihan warga. Waktu kami bawa 5.000 itu banyak jalan kendaraan ditahan, akhirnya kan mengganggu. Sudahlah, kita lakukan aja yang menurut saya bermanfaat. Kan akhirnya kontraproduktif. Kalau tujuannya show off, memamerkan massa, kita lihat nanti di TPS. Karena apa? Belum tentu yang ikut itu adalah memilih Anda, karena orang itu ikut semua kampanye. Iya, betul. Oke, Pak Erwin, kan kita tahu bahwa masyarakat Makassar juga tahu Anda adalah orang yang pertama berani mengatakan bahwa saya maju, saya sama sekali tidak akan maju melalui jalur politik. Saya maju melalui jalur independen. Anda orang yang sangat getol untuk mengatakan itu. Nah, ini kan sekarang kita lihat bahwa ada yang bergerak cukup masif ya, yang baru-baru mencalonkan diri. Nah, gimana Anda menjaga ini, menjaga bahwa tidak berkampanye di luar pun saya bisa menjaga saya punya masa begitu untuk memilih saya tanggal 18 nanti. Ini memang adalah ujian. Ini adalah test case. Bagaimana pemilih emosional ini kita arahkan menjadi pemilih rasional. Kalau dia menjadi pemilih rasional, insya Allah dia akan memilih orang yang jelas konsepnya, yang jelas visi misinya. Itu yang saya kira yang tujuan kami. Bagaimana kita menggiring para swing voter atau para golput itu turun ke TPS safe untuk menyelamatkan Makassar. Nah, kalau dengan partai politik memang kita menyadari juga plus minus dari kami bahwa independen itu tentunya kalah dalam hal infrastruktur. Kalau partai politik kan mempunyai jaringan mempunyai jaringan pengurus sampai di tingkat ranting sampai tingkat kelurahan, bahkan di RW mereka ada. Ya, itu memang kelebihan mereka. Tetapi satu hal jangan lupa bahwa pada saat kita mencalonkan, mesin politik itu tidak serta-merta sama dengan hasilnya. Ya kan, karena ini akan bermain di figur. Nah, inilah test case. Apakah di Makassar ini lebih banyak yang cerdas atau yang tidak cerdas? Baik. Kita akan uji. Ngomongin visi-visi, sesi kedua kita akan berbicara mengenai visi-visi Pak Erwin Kalo ya sebagai calon wali kota Makassar yang maju melalui jalur independen dari awal sangat konsisten bahwa akan maju melalui jalur independen. Pemirsa, saya akan kembali sesaat lagi dan juga begitu juga pendengar yang mendengarkan kami melalui siaran radio di 5 stasiun radio. Kami akan kembali setelah jeda iklan berikut ini.